Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PAI. Semoga pembelajaran pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mau belajar. Raditu billahi rabba wa min islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Nah, materi kita pada pembelajaran PAI pada hari ini yaitu beriman kepada hari akhir ataupun hari kiamat ya. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu, beriman kepada hari akhir ataupun kiamat termasuk rukun iman yang keberapa anak Bapak? Iya, bagus ya, termasuk rukun iman yang kelima. Baik ya, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama menjelaskan makna beriman kepada hari kiamat, kedua mengetahui dalil naqli tentang beriman kepada hari kiamat, tiga menjelaskan macam-macam hari kiamat, empat menjelaskan nama-nama hari kiamat, lima menjelaskan hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian beriman kepada hari akhir ataupun hari kiamat ya. Beriman kepada hari akhir ataupun kiamat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya akan mengalami namanya kehancuran. Nah, jadi hari kiamat itu hari di mana seluruh isi bumi, dunia dan isinya itu akan mengalami kehancuran yang akan ditandai oleh tiupan sangkakala nantinya. Next selanjutnya, adapun dalil naqli beriman kepada hari akhir ataupun hari kiamat terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 ya, yang artinya dan sesungguhnya saat hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, di dalam Al-Quran ini jelas dikatakan bahwanya sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Nah, pasti itu akan datang dan kita harus mempersiapkan diri kita sebelum datangnya hari kiamat nanti. Karena datangnya hari kiamat nanti kita tidak bisa lagi memperbaiki diri kita. Maka selagi sekarang ini kita masih memiliki usia, masih bisa bernapas, maka manfaatkan diri kita untuk beramal soleh. Karena dengan beramal soleh, datang pun nanti hari kiamat, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk masuk ke alam yang baru. Selanjutnya yaitu macam-macam hari kiamat. Nah, hari kiamat itu terbagi dua. Yang pertama itu kiamat sugro ataupun kiamat kecil yang terjadi seperti kematian yang biasa kita dengar setiap saat yang menimpa sebagian umat manusia. Contohnya itu ya, matinya seseorang bisa karena sakit, kecelakaan, musibah, banjir, tanah longsor, tsunami, gempa, dan musibah yang lainnya. Yang kedua itu kiamat kubro. Kiamat kubronya tuh kiamat besar, yaitu berakhirnya seluruh kehidupan makhluk secara serempak bersamaan dengan kehancuran seluruh alam semesta. Nah, jadi macam-macam kiamat itu ada dua. Pertama kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro yaitu kiamat besar, masing-masing sudah ada tandanya. Kalau kiamat besar nanti dia ada tanda-tandanya. Salah satunya nanti akan keluarnya Dajjal. Nah,
Kalau sudah kiamat besar terjadi tanda-tandanya, maka pada saat itu kita sudah tidak bisa lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum masuk tanda-tanda kiamat besar, maka dari sekarang mari perbaiki diri kita dan segera kita bertobat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain macam-macam kiamat, kita harus mengetahui juga nama-nama hari kiamat ya. Nama-nama hari kiamat yaitu nanti setelah hancurnya bumi dan seisinya, maka kita akan masuk namanya ke alam barzah. Kata barzah secara harfiah berarti penghalang atau pemisah. Maksudnya itu penghalang atau pemisah bisa juga dikatakan dengan dinding ya, dinding antara alam dunia dengan alam barzah. Maka seorang yang sudah wafat itu ya tidak bisa kembali lagi dia ke dunia karena terhalang oleh dinding pemisah atau penghalang itu. Nah, dalam konteks kehidupan setelah kematian, barzah adalah penghalang antara dunia dan akhirat, di mana ruh manusia tinggal sementara menunggu datangnya hari kiamat. Nah, jadi orang yang sudah mati itu ya tidak akan kembali lagi di dunia karena ada dinding penghalang antara dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu yaumul qiyamah ya. Yaumul qiyamah ini diartikan dengan hari kebangkitan ya. Jadi seseorang yang berada nanti di alam kubur ya, setelah kiamat terjadi, maka yang dalam kubur itu mulai dari Nabi Adam sampai dengan umatnya Nabi Muhammad sampai sekarang nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Itulah proses yang pertama, yaumul qiyamah, hari kebangkitan dari kubur. Nah, bangkitnya kita ini ya sesuai dengan amal soleh kita, dan pada saat itu kita tidak memakai pakaian. Nah, maaf dalam keadaan kita tidak berpakaian ketika dibangkitkan di alam kubur nanti. Selanjutnya yaitu yaumul mahsyar, artinya hari berkumpul ya, hari berkumpul semua manusia akan ditumpukan di padang mahsyar untuk menunggu hisab dari keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah nanti dari yaumul qiyamah kita dibangkitkan dari alam kubur, maka kita setelah itu yaumul mahsyar ya, hari berkumpul di mana padang mahsyar itu yang sangat dahsyat ya, kondisi saat itu tergantung dengan amal soleh kita. Jadi amal soleh kita ini bisa nanti kita cicipi manisnya itu amal soleh mulai dari kita berada di alam barzah. Setelah itu berlaku terus amal soleh kita, terutama di yaumul mahsyar ini. Yaumul mahsyar ini kalau dia orang-orang yang sering berbuat keburukan, kemaksiatan, atau bahkan dia orang-orang yang di luar dari non-Islam gitu kan, itu matahari seperti satu jengkal di atas kepala kita ya, seperti satu jengkal di atas kepala kita. Bayangkan coba satu jengkal. Maka di dalam hadis mengatakan ada manusia di padang mahsyar itu ya, keringatnya itu sebanyak seperti semata kaki manusia. Ada juga mengatakan keringat kita pada saat itu sampai dengan dengkul kita. Bahkan ada yang mengatakan keringat kita itu sampai menenggelamkan kita, saking dahsyatnya padang mahsyar. Dan lagi-lagi amal soleh lah yang nanti menjadi penentu penyelamat kita di padang mahsyar tersebut. Nah, di padang mahsyar ini ya, kita tidak tahu tuh berapa lama jangkanya ketika berada di padang mahsyar, karena masing-masing di dalam riwayat mengatakan, wahai Allah, kami sudah tidak tahan lagi, segeralah dibuka padang mahsyar ini. Kata Allah ya, silakan jumpai Nabi Ibrahim, silakan jumpai Nabi Nuh, silakan jumpai Nabi Musa, gitu kan. Sampai pada akhirnya semua nabi jumpai tidak bisa membuka. Maka
rekomendasi Nabi yang terakhir itu, mintalah kepada Nabi Muhammad untuk membuka padang mahsyar ini. Maka dijumpailah Nabi Muhammad, memohon kepada Nabi Muhammad agar padang mahsyar ini akan segera dimulai karena sudah tidak tahan lagi. Dan begitu juga salah satu orang yang mendapat naungan pada padang mahsyar nanti, ya, yang lain orang itu pada kepanasan dan dua ada amalan yang sangat luar biasa. Ya, barang siapa yang menghafalkan atau membacakan surat Al-Baqarah, ya, dan surat Al-Imran, itu akan mendapat naungan seperti ada tenda di atas kepalanya dan tidak kepanasan. Maka perlunya amalan-amalan kita ketika kita berada nanti di yaumil mahsyar atau padang mahsyar, di mana pada saat itu panas yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu yaumul hisab, yang artinya hari perhitungan. Setelah kita berada di fase yaumul mahsyar atau padang mahsyar, kita akan berada di yaumul hisab, hari perhitungan. Pada hari ini setiap orang akan diperhitungkan amal perbuatan mereka, baik yang kecil maupun besar. Nah, amalan yang pertama kali yang akan dihisab di akhirat kelak yaitu sholat. Nah, maka bagus pun sedekah kita, puasa kita Ramadan, puasa sunnah gitu kan, atau beramal soleh, bersedekah, kalau kata kuncinya sholat tidak dilakukan, maka semua itu akan sia-sia. Maka dari sekarang perbaikilah diri kita yang lalai sholat, maka masih ada waktu untuk bertobat, untuk melaksanakan sholat. Jangan pernah kita tinggalkan sholat, karena sholat merupakan salah satu amalan yang akan dihisab nanti di akhirat kelak. Selanjutnya, ya, kita akan mengetahui hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran akan kehidupan setelah mati. Yang kedua, mendorong beramal soleh. Dengan kita mengetahui tentang nama-nama hari kiamat, maka kita terdorong untuk beramal soleh. Karena dengan beramal soleh ini, yang nanti amal soleh kita yang bisa kita menyelamatkan dari fase-fase nama-nama di hari kiamat tersebut. Yang selanjutnya, menumbuhkan rasa takut dan pengharapan. Ya, dengan belajar tentang beriman kepada hari kiamat, ya, kita menemukan rasa takut akan azab dan balasan Allah yang sangat pedih bagi kita hamba-hambanya yang tidak menjalankan perintahnya dan juga menjauhi segala apa yang dilarangnya. Selanjutnya, mengendalikan nafsu dan keinginan duniawi. Yang selanjutnya, membangun kesadaran sosial dan keadilan, meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memotivasi untuk berbuat kebaikan secara berkesinambungan. Ya, dengan adanya kita belajar tentang beriman kepada hari kiamat, maka kita termotivasi nih untuk selalu berbuat kebaikan secara berkesinambungan, terus menerus, continue dan tidak terputus, walaupun dalam keadaan kita kaya, miskin, ya, sempit, lapang. Mudah-mudahan dengan belajar tentang beriman kepada hari kiamat, kita bisa memperbaiki diri kita ke depannya lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk anak bapak, ya, pada pertemuan kali ini yang bisa bapak sampaikan. Ya, lebih dan kurang bapak minta maaf. Mungkin ada penyampaian bapak yang kurang paham, kurang jelas, dan kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Mari sama-sama kita akhir dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
selanjutnya kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.